Go. Ini kenapa kok semakin lama semakin kecil nih? Ya, udah cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada Pegadaian yang telah ikut berpartisipasi mensponsori kegiatan ini. Jadi kerjasama dengan dinas ini. Nanti silakan aja ibu kalau perlu Pegadaian minjam duit, Pegadaian rumah, itu kegiatan perumahan sini kan. Jadi caleg juga. Ya, mungkin itu aja. Saya mau pamit, mau ke Jakarta lagi. Saya berharap bahwasanya Ibu di Kalimantan Barat kita ya semangat. Tadi udah ada beberapa persoalan dari sini yang hebat juga ada, persoalan juga banyak. Tapi dengan merangkul berganti tangan satu sama lain, insya Allah bisa. Ingat aja tuh nyanyi kita. Jadi kalau sampai mau ingat perempuan ini nyanyi lagi. Apalagi yang refnya itu. Jadi yang refnya itu adalah apa? Siapa yang apa? Bersatulah, tegakkan panji Islam untuk kesejahteraan muslimah Indonesia. Ya, sama ya. Bersatulah, tegakkan panji Islam untuk kesejahteraan muslimah Indonesia. Ya, kalau kita akan ketemu lagi nama waktunya. Saya mohon maaf, mungkin selama saya di sini ada yang kurang berkenan di hati ibu semua. Mohon maaf, dan saya pamit. Terima kasih juga Pak ya sekali lagi. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana sistem penjaminannya gitu. Karena ini kan tidak ada terbentuk sekarang. Yang kedua tuh keuntungannya itu seperti apa gitu kan. Terus masa kontrak paling yang harus waktu itu masuk yang nggak boleh ditarik itu misalnya berapa lama. Kemudian nilai emas kita tuh yang kita kontrak tuh belum ada bunyinya waktu di sini. Yang ada kita tanda tangan terus kita serah uang kan. Jadi model itunya di mana gitu kan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Ibu Riana. Oke. Jadi yang pertama tadi Ibu mempertanyakan jaminannya ke Ibu gitu ya kan. Nah, emasnya itu benar-benar kita belinya langsung Ibu. Nah, bahkan kalau di bulan pertama, bulan kedua Ibu mengangsur, itu kan emasnya kita order dulu ya. Dan misalnya kayak Ibu mau ambil atam gitu kan. Berarti dia tuh emasnya tuh 2 bulanan baru datang, ya kan? Itu bahkan bisa Ibu minta lihat ini benar nggak emas saya gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kami ini adalah badan usaha milik negara Bu, yang diawasi oleh OJK yang berdiri sudah 121 tahun Bu, 122 tahun. Jadi insya Allah kami adalah salah satu perusahaan yang membidangi emas itu udah yang paling dipercaya sama masyarakat Indonesia. Jadi bahkan nih untuk yang tabungan emas di Pegadaian Kantor Pusat itu sudah menampung sebanyak 7 ton. Luar biasa, 7 ton itu kita pakai satu negara itu alhamdulillah bisa dari situ. Jadi insya Allah kalau ada Pegadaian Bu, karena ini baik lagi diawasi oleh OJK, insya Allah aman. Nah, yang kedua mengenai keuntungan ya Bu ya. Oh, mana Bu? Berapa lama ya? Berapa tahun yang maksimal ya Bu ya? Jadi maksimal di kita itu bisa sampai 36 bulan Bu. 3 tahun paling lama 36 bulan. Tapi kan nanti kalau Ibu mau nambah lagi bisa, gitu kan udah 3 tahun lunas. Untuk anak kan misalnya nih, anak SD 6 tahun kan baru kuliah kan. Nah, itu kan bisa 3 tahun sampai
cukupkan alokasi anggaran rumah tangga ibu seperti itu, mengikuti perkembangan harga emas. Jadi tapi angsurannya, misalnya ibu ngambil angsuran 1 tahun akan 10 gram per bulannya, anggaplah 800.000 ya, 800.000. Dari akad pertama nih, ternyata di 6 bulan kemudian harga emas melambung, konflik di Eropa sama di Palestina nggak selesai, harga emas akan melambung dulu. Katakan harganya dari yang sekarang 7 juta, 1.500.000 gitu kan. Nah tapi karena sudah akad di harga 1 juta per gramnya, ibu tetap angsurnya 800.000, nggak naik. Angsurannya nggak naik, tetap keuntungannya naik. Nah, itulah mengapa sebenarnya cicil ini walaupun ada jasa titipnya ya, biaya jasa titipnya tadi ada biayanya, tapi tetap untung karena harga emas setiap tahun makin naik. Sedangkan angsuran ibu tetap gitu, nggak berubah. Ya kita memang nggak apa-apa Bu, mulai dari awal-awal dulu kita coba nih experience-nya, pengalamannya ya. Oh ternyata disiplin 1 bulan 45.000 bisa, nanti meningkat nih, coba dulu yang 2 gram 90.000 per bulan. Coba makin lama makin terbiasa kita dengan hal tersebut, makin disiplin kita untuk menyisihkan uang itu untuk hal-hal yang bermanfaat tadi itu. Seperti itu Bu. Jadi boleh nggak apa-apa mulai dari 1 gram latihan, karena kita semua seluruh manusia itu pertama perangkat dulu gitu kan, lama-lama kalau berjalan baru kita bisa berlari seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini satu pertanyaan terakhir. Samanya mudah-mudahan kerjasama dengan PT Pegadaian tidak berhenti sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita akan bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Langsung saja kita, jadi sekali lagi terima kasih Mas, Mbak. Ya. Kita lanjutkan dengan ya, lebih cepat lebih baik. Ikan cepat ikan gabus, ya. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus dilama-lama? Baik, jadi nanti seandainya ada yang terpaksa sholat, apa ya Mbak, ganti gitu kan? Ya asalkan jangan ditinggalkan habis ruangan ini. Yang penting adalah rapat kerja kita berjalan, sholat juga tidak ketinggalan. Ya nanti kita secara bergantian dalam pelaksanaan monggo saja. Kepada Ibu Marti kami menunggu, Mbak Isna ditunggu, Mbak Isnawati ditunggu di sini. Ya kita akan lanjut saja kegiatan kita dengan Rakerwil pertama. Setelah kita terbentuk dan dilantik, maka kita akan semuanya memikirkan apa sih yang akan kita kerjakan di tempat kita masing-masing. Begitu juga untuk pengurus atau pimpinan di wilayah. Mari kita bersama-sama memikirkannya, kemudian nanti akan dipandu oleh Ibu Neni Malik yang ada di sebelah kanan saya, kemudian Ibu Dr. Riana, Ibu Ufi ada, Bu Santi dan Ibu Isna. Pada Ibu Isna kami mohon untuk bergabung di sini. Baiklah Ibu-ibu, pada saat ini kita sudah sedang memasuki acara rapat kerja wilayah Perempuan ITSMI Kalimantan Barat.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara rapat kerja wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan ICMI Kalimantan Barat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tapi kita masih menunggu ini yang untuk membacakan keputusan keputusan rapat oleh Ibu Ketua. Ya, begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat siang ini, selayaknya organisasi kita harus mempunyai program kerja ya sebagai pedoman kegiatan kita dari dalam organisasi. Untuk karena itu, kita melaksanakan acara rapat kerja perempuan ICMI Kalimantan Barat. Untuk melaksanakan tugas, mari kita bahas bersama-sama program kerja yang telah dikonsep oleh panitia dan memerlukan pendapat, masukan serta keputusan dari para peserta rapat kerja ini. Untuk penentuan suatu keputusan dalam rapat wilayah ini harus dihadiri oleh 50% peserta ditambah 1 atau setengah tambah 1 dari jumlah peserta yang hadir yang kita lihat nanti di dalam aksen kehadiran ya. Di sini seluruh pengurus hampir seluruhnya ya, hanya 1-2 orang saja yang tidak hadir karena berhalangan. Itu semuanya hadir. Lalu kabupaten kota yang mendaftar itu hadir semua. Dari 13 kabupaten kota yang sudah terbentuk, 12 kabupaten kota hadir pada hari ini. Dan untuk itu lebih dari setengah dan hampir ada 90% ya yang hadir pada saat ini sebagai peserta. Nah, untuk itu saya menyatakan bahwa rapat ini adalah quorum dan sah untuk mengambil keputusan. Ya, saya ini ya. Ada malu enggak? Ya, baik. Rapat kerja wilayah DPD Perempuan ICMI Kalimantan Barat dinyatakan sah dalam quorum. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mengadakan rapat ini, maaf, kita dengarkan azan bentar.
azan sudah selesai. Kita lanjut ya Ibu. Baik, untuk kita mengadakan rapat kerja ini perlu satu surat keputusan. Jadi akan saya bacakan surat keputusannya Ibu. Surat keputusan nomor KEP 001 garis miring SK garis miring DPW Perempuan ITSMI garis miring 10 garis miring 2023 tentang rapat kerja wilayah dalam kurung Rakerwil 1 Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Pengurus Wilayah Perempuan ITSMI Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan penyelenggaraan Rakerwil 1 DPW Perempuan ITSMI memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan membentuk panitia penyelenggara rapat kerja wilayah dalam kurung Rakerwil 1 tahun 2023 dengan struktur dan komposisi personalia kepanitiaan sebagaimana terlampir bersama surat keputusan ini. Kedua, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat selaku tuan rumah di Pontianak tempat penyelenggaraan Rakerwil. Ketiga, panitia penyelenggara dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dilakukan perbaikan dalam keputusan tersendiri jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam proses pembuatannya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2023. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dalam kurung DPW Perempuan ITSMI tahun 2023 ditandatangani Ketua Ibu Marti dan Sekretaris Ibu Marhaini. Terima kasih. Baik Ibu, karena Ibu Ketua belum hadir di sini, saya akan bacakan surat keputusan nomor 002 garis miring SK garis miring DPW Perempuan ITSMI garis miring 10 garis miring 2023 tentang panitia rapat kerja perempuan ITSMI Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pleno DPW ITSMI pada tanggal 2 Oktober 2023 tentang pembentukan panitia OC dan panitia SC pengarah. Maksudnya tentang pembentukan panitia pelaksana dalam kurung OC dan panitia pengarah dalam kurung SC. Memutuskan membentuk dan mengangkat panitia penyelenggara dalam rapat wilayah Rakerwil dengan struktur dan komposisi personalia kepanitiaan sebagaimana terlampir di dalam surat keputusan ini. Mengangkat Ibu Isnawati Esos MSc sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Wilayah Rakerwil DPW Perempuan ITSMI Kalimantan Barat tahun 2023. Pontianak 2 Oktober 2023. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 2023 tahun 2023
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Ketua Ibu Marti dan Sekretaris Ibu Marhaini. Baik, ini keputusan nomor 003 garis miring SK garis miring DPW Perempuan ISMI garis miring 10 Romawi garis miring 2023. Susunan panitia SC Steering Committee tadi yang itu pelaksana yang baca dia ini. Baik, ini karena terlalu banyak ya pengurus panitia pelaksana, jadi saya bacakan hanya yang steering committee saja. Pelindungnya Gubernur, Ketua Umum DPP, Penasihat Ibu Aida Muhtar. Pelindung dari rapat ini pimpinan sidang adalah Ketua DPW Ibu Marti. Ketua SC saya sendiri Neni Malik Esos. Wakil Ketua SC Isnawati Esos MSI. Mana ini bilang orangnya Ibu? Oh sudah ya, dia ada atas ya. Oke baik. Wakil Ketua Ibu Isna ya. Sekretaris Ibu DRA Hajar Marhaini Suciatin ya Bu ya. MPD ini orangnya Bu. Anggota satu lagi Santi SE. Santi mana ya? Oh iya, ngetik-ngetik ya Bu ya. Maklum. Pontianak 2 Oktober 2023. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ditandatangani oleh Ketua Ibu Marti dan Sekretaris Ibu Marhaini. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ini Ibu Isna repot ya, saya ada yang bacakan ya. Dari jadwal acara. Baik, saya membacakan surat keputusan nomor 004 garing SK garing DPW Perempuan ISMI garing 9 garing 2023. Belum keluar ya. Rancangan jadwal acara Rakerwil Perempuan ISMI Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi jadwal acara Rakerwil Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya rancangan jadwal acara mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan tentang pengesahan rancangan jadwal acara Rakerwil Provinsi Kalimantan Barat menjadi jadwal acara Rakerwil DPW Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. 1. Mengesahkan rancangan jadwal acara rapat kerja wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2. Menjadi jadwal acara Rakerwil Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. 2. Keputusan ini untuk ditaati oleh seluruh peserta dan peninjau Rakerwil DPW Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat adanya kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagai mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 November 2023. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. Ketua
Dr. Radha Hajah Marti Amajid MSI dan Sekretaris Ibu Marhaini. Saya bacakan Rondan Rakerwil 1. Rondan Rakerwil 1, Perempuan ISMI Kalimantan Barat, Sabtu tanggal 11 November 2023. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi perekonomian oleh Pegadaian, tadi sudah lewat. Kemudian pengarahan tentang perempuan ISMI, sudah lewat. Memperkenalkan anggota steering komite, sudah. Pemilihan ketua sidang pleno, kemudian penyerahan palu kepada pimpinan sidang, itu sudah. Palunya tadi sudah diserah, sudah ditumpul. Ketua umum meninggalkan meja sidang, sudah keluar itu ketua umum. Kemudian pengesahan quorum, sudah. Pengesahan jadwal acara, sudah. Pengesahan tata tertib, sudah. Oh, nanti akan dibacakan oleh Ibu Neni Malik. Kemudian pembagian komisi A dan B. Nanti ada pembagian komisi A dan B. Kemudian lanjut dengan pleno 3. Kita break sebentar. Nanti bagian konsumsi akan membagikan snack lagi. Kemudian kita akan membuat laporan hasil sidang A. Lanjut dengan tanggapan hasil sidang komisi A. Laporan hasil sidang B dan tanggapan hasil sidang komisi B. Selanjutnya pengesahan hasil sidang komisi-komisi, dilanjutkan dengan penyerahan palu kembali kepada ketua DPW, kemudian penutup dan foto bersama. Demikian Rondan Rakerwil 1. Baik ibu-ibu, sebagian acara sudah kita lewati, Bu ya. Quorum sudah, jadwal acara sudah. Sekarang kita masuk pada pengesahan tata tertib. Jadi tata tertib akan dibacakan oleh Ibu Sekretaris Ibu Marhaini. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya jadwal ini mau kita bagikan tapi akan ditayangkan. Jadi sebelum ditayang, saya bacakan inti-intinya saja karena ada 4 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan 005 SK garis miring DPW Perempuan ISMI garis miring 11 garis miring 2023 tentang rancangan tata tertib Rakerwil Perempuan ISMI Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rancangannya akan menjadi tata tertib Rakerwil Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan tentang pengesahan rancangan tata tertib rapat kerja wilayah perempuan ISMI Kalimantan Barat menjadi tata tertib Rakerwil Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. Nama, tempat, dan waktu itu di bab 1-nya sudah jelas. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kemudian mungkin yang intinya adalah pada tujuan. Tujuannya adalah konsolidasi organisasi perempuan ISMI, kemudian menyusun program kerja tahunan perempuan ISMI. Pesertanya jelas, hak dan kewajiban peserta boleh saya bacakan, yaitu 1, peserta berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran baik lisan maupun tulisan. Jika ada keperluan dan kebutuhan, peserta harap menghubungi panitia. Seluruh peserta Rakerwil berhak menjadi ketua atau sekretaris nanti di sidang komisi, tergantung pada pemilihan pada waktu akan berlangsungnya sidang komisi. Kemudian pimpinan sidang jelas sudah tadi. Lanjut pasal 9 tentang persidangan itu pleno atau paripurna sidang komisi itu dibagi 2. Ada yang komisi A itu mengenai
organisasi dan Komisi B pada program kerja. Begitu. Sifat tugasnya mengesahkan quorum sudah, pasal 10-nya adalah tentang quorum dan pengambilan keputusan sudah, tata tertibnya seperti biasa. Peserta hanya boleh, antara lain yang poin kelimanya adalah peserta hanya boleh berbicara jika pimpinan sidang sudah mempersilahkan. Dilarang memotong pembicaraan anggota sidang, wajib mentaati tata tertib yang telah ditetapkan. Kemudian penutupnya mengesahkan hasil-hasil sidang komisi. Nanti kita segala sesuatu tata tertib yang belum tercantum akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kita bersama. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 November 2023. Disahkan pada Rakewil Perempuan Ismi Kalbar. Pimpinan sidang Ibu Neni Malik dan Sekretaris Maheni saya sendiri. Itulah tata tertib yang akan kita gunakan pada sidang komisi. Baiklah ibu-ibu, saya mau bertanya, apakah ibu tadi menyetujui tata tertib dari Rakewil ini? Setuju. Baik, kalau setuju tidak ada sanggahan dari ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sidang komisi. Komisi ini ada dua bagian, satu komisi program kerja dan satu lagi apa ya, rekomendasi. Baik, komisi A dan komisi B. Komisi A boleh di sebelah kiri saya, berarti sebelah kanan ya. Dan komisi B sebelah kiri di sini. Sekarang siapa yang mau ikut di dalam komisi A dan siapa yang ikut di dalam komisi B? Silakan ibu-ibu, tentu kalau yang dari daerah ada beberapa orang, dibagi saja ya, tidak semuanya menumpuk di komisi A dan tidak semua juga menumpuk di komisi B. Harus dibagi supaya nanti pulang tahu apa isinya komisi A dan apa isinya komisi B itu ya Bu ya, apa rekomendasinya dan apa program kerja yang akan kita taati, nanti bukan kita taati ya, kita pedomani untuk kelancaran program kerja kita ke depan, organisasi kita. Jadi komisi A dengan ruang lingkup pembahasan program kerja ICMI Provinsi Kalimantan Barat, dan komisi B ruang lingkup tugas membahas rekomendasi. Jadi program kerja ini pada intinya secara global saja ya Bu ya. Nanti untuk teknisnya belakangan kita kerjakan. Mungkin ada beberapa program kerja yang disampaikan, tetapi nanti untuk pelaksanaannya kita pilih yang mana, atau nanti tolong ibu baca yang mana itu yang sangat penting, krusial ya, atau itu yang tidak penting itu nanti dululah, tahun depan kah, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Yang penting sekarang ini aja dulu. Jadi tidak usah berpanjang lebar, ini aja ibu yang kita setujui, begitu ya Bu ya. Yang lain mungkin belakangan nanti. Nah ini program ini juga untuk acuan ibu nanti di daerah, begitu ya Bu ya. Kecuali kalau ibu memang menyetujui seluruh program yang telah kita konsep, gitu Bu ya. Nah begitu juga dengan rekomendasi nanti ya, apa-apa yang akan disampaikan pada DPW Perempuan ICMI Kalimantan Barat. Begitu ibu, mana ininya konsepnya mana ya, ininya apa? Program kerjanya. Program kerja sudah dibagikan ya Bu ya? Belum? Di grup. Oh, berbentuk PDF. Ibu. Banyak sekali sampai belasan halaman. Ya, jadi mohon ibu buka PDF yang dibagikan di ketua dan sekretaris. Tata tertib juga sudah dilihat dari situ.
Ya, gitu ya. Nah kalau ini yang ini rekomendasi ya, ada. Ya, ya, gitu ya. Nah kalau ini yang ini rekomendasi ya, ada. Pada teman-teman daerah yang sedianya sangat antusias untuk hadir di dalam acara pelantikan dan program Karwil ini. Baiklah, kebetulan saya yang memimpin untuk komisi bidang program kerja. Nah, banyak sekali program kerja di sini ya, banyak sekali ini. Nah, misalnya ini tapi saya yang umum saja ya, kita singkat waktunya karena udah sangat sore, saya singkat. Nah, jadi ini pertama saya bacakan program kerja Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 hadir ya di sini ya, tidak hadir ya? Ada hadir nggak? Wakil Ketua 1 ada yang hadir? Atau diwakili oleh ketua kan? Rata-rata ketua ikut ya. Ya, oke. Nah, di sini ini ada program kerja Wakil Ketua 1 itu yaitu di bidang organisasi, kaderisasi, keanggotaan, UKK dan penelitian pengembangan atau LIPA. Nah, di sini ini ada banyak program kerjanya seperti rekrutmen anggota, peningkatan anggota, pelatihan dan kalau peningkatan keanggotaan kemarin kan kita ini ya sudah rata-rata sudah terpenuhi belum di sana di daerah? Ada yang belum maksimal ya jumlah pengurusnya? Ada yang belum maksimal jumlah pengurusnya ya, kayak Kayong ya, Kayong baru 3 ya, Kayong kemudian Melawi, Singkawan ya, ada berapa barangkali Sambas yang udah lengkap, Tapang lengkap ya. Nah, bagi yang belum lengkap, di sini ada program untuk peningkatan anggota ya, keanggotaan atau rekrutmen anggota. Nah, di sini ada pelatihan dan pengembangan kader ini. Nah, nanti barangkali mungkin bisa diatur program pertemuan secara rutin oleh pengurus ya untuk program kerja untuk pelatihan kaderisasinya, pengembangan kader maksudnya. Nah, ini kesempatan partisipasi, pengembangan kapasitas, kampanye kesadaran, kolaborasi jaringan, pengukuran banyak ya, promosi kesetaraan gender, sosialisasi visi dan misi. Nah, ini yang umum ya. Nah, Wakil Ketua 1 juga membidangi program kerja bidang kesehatan ibu dan anak dan lansia. Ini banyak ya, banyak pelayanan kesehatan dasar,
Mohon maaf interupsi sebentar. Mungkin lebih efisien waktu, mungkin tawarkan ke kami audien atau audien rapat, kenapa kita tidak membaca atau dikasih waktu 15 menit kah atau 10 menit untuk membaca draft tersebut. Jika Anda mohon maaf, jika Anda membaca sendiri, kami itu bingung mana yang menjadi prioritas dan mana yang hanya ini gitu. Mungkin itu saja. Mungkin tawarkan dulu kepada kami sistemnya mau seperti apa. Terus kalau hanya membaca seperti ini, kami tidak tahu yang mana prioritasnya. Kan di sini kita mencari prioritas, yang penting ada kerjanya, walaupun satu program. Terima kasih. Baik Ibu, begini saja. Kita menentukan siapa ketuanya, sekretaris, gitu ya. Nanti sekretaris membacakan, ketua yang menentukan dengan seluruh anggota. Jadi komisi A, siapa ketuanya? Tolong. Dia tunjuk siapa itu? Siapa yang mau menjadi ketua? Ketua dan sekretaris. Kita harus menentukan dulu ketua dan sekretarisnya, Bu, supaya mereka nanti. Ya. Bagaimana, Bu? Coba Ibu berundingan. Siapa yang jadi ketua? Ketua komisi A. Ini Ibu kan ketua semuanya. Siapa kira-kira? Ibu bisa menjadi ketua? Ya? Oh ya, mencatat saja Ibu siapa, apa yang menjadi prioritas, gitu ya? Apa yang disetujui oleh anggota, ya? Program mana yang disetujui? Nanti dibacakan ya, gitu ya? Nanti dibacakan, waktu dibacakan nanti sekretarisnya siapa? Sekretarisnya menceklis nomor 1 atau nomor 2 yang disetujui, nomor 3 tidak, begitu. Nanti Ibu tinggal bacakan hasil keputusan yang telah ditentukan oleh program A, bahwa nomor 1, nomor 2 itu yang disetujui, begitu. Oke? Begitu, ya. Iya, siap, betul, gitu. Siapa yang mau jadi ketua? Ibu ini dari DPP ya? Bukan? Oke. Sekarang siapa yang menjadi ketua? Ibu apa ya namanya? Ibu Utin Heni akan menjadi ketua komisi 1 dengan program kerja. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Ibu setuju? Setuju. Kalau tidak setuju, siapa yang mau dipilih? Setuju semua ya? Oke, baik. Ibu Utin menjadi ketua. Sekretaris sekarang siapa? Ibu siapa yang jadi sekretaris? Sekretaris biasa dipilih oleh ketua. Yang lain? Kabupaten kota lain yang bisa menjadi sekretaris hanya membacakan saja, Ibu. Ya, Kuburaya. Mana Kuburaya? Angkat tangan. Mana? Kuburaya. Orang Kuburaya itu kan menanjak, pintar semua. Ayo dong. Mana? Ibu menanjak loh Kuburaya. Mana Ibu Kuburaya? Ibu ketua atau sekretaris? Ibu di sini, Ibu. Ibu komisi A, ya, bidang program kerja. Ketua dari komisi A ini Ibu Utin dari Ketapang. Ibu bersedia menjadi sekretaris, Ibu? Sekretaris program kerja, baik? Oke, Ibu mencatat, nanti Ibu akan ada yang membacakan, ya? Sekretarisnya atau yang lain? Oke, baik, nanti dipandu oleh Ibu. Baik, Ibu nanti mencatat ya, apa kira-kira yang disetujui dan tidak disetujui dari program kerja ini, karena banyak ya Ibu ya. Jadi kira-kira yang penting-penting saja, oh ini nomor segini penting, ini penting gitu ya Ibu. Apa tulis ya Bu ya? Nanti bacakan. Oke.
Sudah dibuka? Ada di HP-nya ada katanya. Aku dibacakan sini sudah ya. Perkiraan saja. Jadi begini ibu-ibu, memang kita ini rapat kerja wilayah, tetapi ini hanya pedoman untuk kita bekerja ya, membuat program di dalam organisasi kita untuk 1 tahun ke depan 5 tahun yang ya. Nah untuk itu kita poin-poinnya saja, nanti untuk teknisnya biar kita yang melaksanakan masing-masing dulu ya. Oke. Ya, oke baik. Yang di sini siapa jadi ketuanya, Ibu? Oke, tunjuk tangan Ibu siapa yang bersedia menjadi ketua rekomendasi. Ibu dari mana? Ketapang. Oh, Ketapang. Ketapang udah Bu. Yang lain? Ini dari Sanggau Ibu bisa jadi ketua ya, komisi B. Ya baik. Sekretaris siapa? Baiklah untuk komisi ya. Kalau komisi A ini organisasi, kalau yang B ini baru Begini, karena kita ini daerah jadi organisasi itu tidak kita sertakan di dalam komisi ini karena organisasi ini membahas di ART. Oke. Jadi ini kita. Baik, tadi yang ketua dari Sanggau pimpinan sekretaris siapa? Dari Kota Pontianak siapa? Salah membacakan salah. Baik, yang dari Ketapang siapa? Sekretaris siapa? Sulastri dari Ketapang ya. Ibu catat Bu, ketua komisi B, ketuanya Ibu bulan. Terus apalagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Apalagi pemberdayaan ekonomi perempuan, stunting, pencegahan dan antisipasi stunting, serta mengatasi stunting yang sudah terjadi. 3. Pencegahan, antisipasi, pencegahan dan mengatasi persoalan stunting. Itu udah. Kekerasan terhadap perempuan, bukan stunting. Kalau yang termasuk ini di desa-desa itu biasa banyak calon tenaga kerja yang masuk desa. TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Nah itu juga yang biasa terjadi. Kemudian program TPPO itu tadi, apalagi pemberdayaan lansia. Apa itu? Penyuluhan terhadap ini para orang tua dalam pendidikan anak. Parenting, ya. Selain parenting, apalagi yang kira-kira boleh berjalan langsung? Berjalan. Siapa? Baik ibu-ibu, kita mendapat 5 isu strategis yang harus kita perhatikan dalam penyusunan program kerja ini. Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, stunting. Yang keempat, perdagangan orang. Yang kelima, pola asuh anak. Jadi mohon perhatian ibu-ibu sekalian, menyesuaikan yang isu strategis ini yang disampaikan ke dalam program kerja yang akan kita bahas nanti. Kita membaginya menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 2 berada di sebelah kanan, kelompok 3 di
belakang kelompok 2. Oleh Ketua DPW Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas kehadiran dan atas atensinya untuk mengikuti semua acara rapat kerja wilayah ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih sudah hadir dan selamat jalan, selamat sampai tujuan ke daerah masing-masing. Terima kasih. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan ditutup oleh Ketua. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua 1 yaitu Ibu Nen Malik yang kali ini sudah berlaku sebagai pimpinan sidang. Kita beri aplaus untuk Ibu Nen Malik. Ya, ibu-ibu sekalian, agaknya kita sudah di penghujung acara. Ada peribahasa yang mengatakan berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Ada perjumpaan, ada pula perpisahan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini dalam acara rangkaian penutupan, dan untuk itu kami akan minta terlebih dahulu sepatah dua patah kata kesan dan pesan dari peserta dan daerah. Kira-kira siapa yang mau memberikan pesan dan pesan, silakan maju ke depan. Ketapang atau Tugu Raya? Kota Pontianak mana? Tidak ada lagi orangnya. Oh iya, ya silakan. Tapi di depan tak diri. Silakan. Nah, Ibu, kalau di dalam public speaking ada teknik dan cara bagaimana ketika kita diminta untuk memberikan sambutan secara mendadak. Nah, ini salah satu. Ketua DPW Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu Wakil Ketua Perempuan ISMI yang kami hormati, Ketua Panitia beserta jajaran Panitia Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati dan kami banggakan, para ketua kabupaten kota beserta seluruh pengurus yang hadir pada acara pelantikan di pagi hari ini hingga sampai sore kita mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya sehingga kami dari kabupaten kota dapat menghadiri acara pelantikan ini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami, merupakan peluang bagi kami khususnya pengurus perempuan ISMI kabupaten kota untuk menyusun program kerja yang selanjutnya yang telah kita bahas tadi. Baik, program yang menjadi panduan kami adalah program kerja Provinsi Kalimantan Barat yang kami sesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kami miliki di daerah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelantikan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian kepada Ibu Ketua DPW, kami atas nama seluruh ketua maupun jajaran pengurus mengucapkan selamat kepada Ibu yang telah memimpin DPW Perempuan ISMI Provinsi Kalimantan Barat. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada ketua kita. Kesan saya dalam pelaksanaan ini adalah bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat, khususnya tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua Umum, bahwa kita melalui organisasi ini dapat menjadi mempunyai dampak positif bagi umat, bagi masyarakat dan di lingkungan kita pastinya maupun di daerah kita. Ya, dan saya saking semangatnya ini dulu. Kemudian pada pelaksanaan ini kami juga sangat terkejut
kesan kepada panitia pelaksana. Walaupun ini persiapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan perempuan ISMI, tapi sangat baik dan sukses dalam pelaksanaannya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ketua panitia dan jajarannya. Kemudian kami juga berbangga hati karena pada pelaksanaan ini juga dilaksanakan di Balai Petidik Kantor Gubernur. Mungkin ada kawan-kawan yang dari daerah yang mungkin belum pernah juga melaksanakan kegiatan di sini, dan ini merupakan kebanggaan tersendiri tentunya bagi kita. Kemudian mudah-mudahan menjadi harapan kita bersama bahwa kita nantinya di daerah dapat mengembangkan, membangun organisasi kita menjadi organisasi yang berdaya, jaya, dan mempunyai dapat bersaing maksudnya dengan organisasi lain dalam memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Mungkin saat itu saja ya Ibu ya, kesan dan pesan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ini teman-teman karena tidak ada persiapan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mewakili perasaan dan pesan yang ingin teman-teman sampaikan kepada DPW Provinsi Kalimantan Barat. Saya kira itu saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dari Kabupaten Ketapang. Baik ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah ya, hari ini sehari penuh kita berada di sini sejak jam 7 pagi hingga sekarang jam 4 sore, lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Tak terasa acara kita sudah berjalan berlangsung sebagaimana yang kita harapkan dan kita rencanakan. Kami berharap mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat pada hari ini dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan ISMI Provinsi dan juga Dewan Pimpinan Daerah Perempuan ISMI se-Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Barat dapat berlangsung efektif, kemudian bermanfaat baik bagi diri pribadi maupun keluarga dan masyarakat, serta benar-benar dapat dikembangkan seperti yang kita harapkan dan kita rencanakan. Ibu-ibu sekalian, tolong diingat-ingat benar-benar apa yang telah disampaikan tadi dalam materi-materi secara panjang lebar, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita sentuh, kita tangani dan kita kelola atau kita kerjakan. Kesemuanya itu memang tidak bisa berhasil jika kita tangani sendiri, tetapi inilah manfaatnya mengurus. Ada sekian puluh orang yang terhimpun atau bergabung di dalam kepengurusan provinsi maupun kota dan kabupaten itu, saling bekerja secara simultan, saling isi mengisi, saling asah, asih dan asuh. Kekurangan pada diri A akan ditutupi oleh B. Demikian juga kekurangan C akan ditutupi oleh kelebihan D. Jadi demikian. Jadikan ini merupakan suatu kelas besar, kelas pembelajaran. Karena yang namanya belajar itu berlangsung seumur hidup, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke, lifelong education. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup, sejak dari dalam kandungan ibu hingga ke liang lahat. Jadi itu memang benar sekali. Wujudkan cipta situasi pergaulan. Ya, wujudkan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Karena kalau situasi pergaulan biasa itu kadang-kadang kita banyak menyimpang bicaranya, lalu ngegosip, lalu gibah dan lain sebagainya. Nah ini memang sangat dilarang keras dalam agama. Tetapi kalau ibu ini kan, bagaimana ya kita ngambil dan kemudian ibu coba lihat yang ada di sekitar ibu. Sebagaimana yang saya kemukakan di awal dalam sambutan tadi, misalnya saja kalau Kapuasulu itu berlimpah ikan banyak sekali. Ketika musim panas ikannya sampai melompat-lompat di dalam Sentarum itu. Saya sempat kontak oleh kawan di sana,
Bu Marti sinilah ada banyak ikan katanya. Tapi kalau ibu nanti jalan di Danau Sentarum itu dasarnya sampai 1 kilo katanya Bu, iya sampai 1 kilo, kemudian bawa tukang pikul. Kata kenapa pula bawa tukang pikul? Ya karena ikannya banyak, ibu tidak akan mampu bawa sendiri katanya. Nah itu kan luar biasa Bu, itu adalah rezeki dan karunia Allah. Tidak semua orang bisa makan ikan segar kan, kecuali kalau di Kartosulu atau di daerah-daerah lain ya, itu memang sangat besar. Nah jangan kita hanya jadikan ikan asin, tapi bagaimana ibu bisa membuat petis ikan, bisa membuat ikan ikan pindang, bagaimana membuat pindang presto dan lain sebagainya, atau dendeng ikan dan sebagainya. Semuanya bisa dimodifikasi. Kemudian bentuk sebuah koperasi. Saya pernah berkunjung ke Buleleng Bali. Jadi pengurus perempuan IJMI di Bali itu merupakan provinsi yang paling pertama membentuk kepengurusan perempuan IJMI. Tapi dia hanya di tingkat provinsi. Kalau kelebihan kita adalah di seluruh kabupaten kota kita sudah terbentuk. Hanya satu saja yang belum, yaitu Lagundang. Jadi mungkin kalau seandainya ibu punya kenalan atau teman sahabat dari Kabupaten Lagundang, tolong diinfo-infokan. Mudah-mudahan di sana sudah terbentuk kepengurusan perempuan IJMI. Nah di Buleleng itu ibu, tanahnya berpasir dekat laut kan, pinggir laut. Jadi di sana wajib tanam anggur yang digerakkan oleh pemerintah daerah di sana. Jadi setiap rumah tangga wajib tanam anggur minimal 2 batang pohon anggur. Jadi ketika saya sampai di sana, Bu, itu yang namanya anggur itu bagus, subur-subur, berjuntai-juntai, banyak sekali. Jadi setiap rumah tangga itu pohon anggur semua. Jadi ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hijau. Di Buleleng, Bu, Buleleng Bali. Jadi anggur sudah banyak. Jadi kemudian jauh dari situ ada koperasi. Jadi kalau seperti di Sambas itu kan ada koperasi unit desa yang menampung produk jeruk ya Bu ya. Tanaman jeruk itu kan banyak sekali itu ditampung di koperasi, dipak-pak, disortir, kemudian diekspor, dijual. Nah demikian juga di sana. Jadi banyak sekali anggur itu berkeranjang-keranjang, geram saya lihatnya. Kami foto-foto lah di situ. Nah kalau seandainya ibu nanti bisa menerapkan seperti itu, misalnya saja dalam setiap rumah tangga wajib tanam 2 batang pohon lengkeng umpamanya kan. Jadi berapa banyak lengkeng yang bisa kita panen nanti kan? Kan tidak dikasih makan Bu setiap hari, tidak perlu dikasih lauk, tidak perlu dikasih sambal kan? Siram aja dengan air beras, dengan pupuk kandang dan sebagainya. Jangan pupuk kandang itu kotoran sapi yang baru keluar gitu. Taruh di situ, apakah itu bisa mati karena panas ya. Jadi harus ibu bikin kompos dulu, dicampur dengan tanah, dicampur dengan sekam dan lain sebagainya. Setelah 2 bulan, 3 bulan baru ibu masukkan di sekitar tanaman itu. Nah, kan senang kalau kita bisa panen sendiri. Seperti sayur-sayuran kangkung, daun singkong itu tidak susah Bu. Negeri kita ini subur makmur, gemah limpah loh Cinawi. Jadi apapun yang kita tancapkan, apapun yang kita tanam biasanya tumbuh subur. Jadi manfaatkan lingkungan di sekitar rumah. Karena pangan sekarang sudah mulai mahal. Ibu lihat beras sekarang berapa per kilonya? Kalau dulu kan cuma 11.000, 10.000. Sekarang 15, 16. Dan tidak ada jaminan untuk tahun-tahun yang akan datang beras itu harganya tetap segitu. Jadi kita harus bisa menganeka ragamkan tanaman pangan. Jadi jangan tiap hari makan nasi pagi, nasi siang, nasi sore, nasi. Jangan Bu ya. Jadi usahakan ibu bisa selingi dengan singkong atau ubi, dengan keladi, dengan kentang, dengan jagung, dengan pisang dan sebagainya, segala macam. Itu semuanya baik untuk menganeka ragaman makanan. Jadi jangan hanya nasi dulu. Kalau beras sekarang mulai mahal. Dan kemudian lahan-lahan perkebunan itu mulai terdesak oleh pembangunan pabrik, oleh pembangunan rumah dan lain sebagainya. Nah kita harus pandai-pandai memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan lahan pekarangan kosong. Lihat kalau di Jawa punya lahan 1,5 meter, 2 meter aja di depan rumahnya ditanami dengan bayam, ditanami dengan cabai, ditanami dengan kangkung. Jadi kita cobalah jangan menjadi atau orang generasi rebahan aja, habis makan tidur, nah itu yang kena diabetes Bu.
habis makan mandi, habis makan olahraga itu pantang Bu ya. Jadi habis makan kalau mau tidur harus 2,5 jam setelah makan baru boleh tidur. Demikian juga habis makan tidak boleh olahraga, habis makan jangan mandi. Jadi itu. Kemudian makanlah jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu asam, jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu asin. Dan hindari 6P. Ingat Bu ya, kita hindari untuk penyakit-penyakit seperti tumor, kanker dan sebagainya. Itu 6P, kenyal, pengawet, kemudian pemanis buatan, pewarna, pengenyal ya, pengawet itu hindari. Tidak usah lah itu pakai bensin, pakai garam, pakai terasi, atau kalau udah pakai apa tuh kata orang ikan teri, udang ebi, atau ikan, daging, ayam, jangan lagi dikasih bensin Bu. Jadi nanti kalau makin lama makin tidak terasa, makin ada kekebalan di lidah kita. Yang semula kita hanya dapat 1 jinpit ini cukup, nanti lama-lama aku setengah sendok teh. Ini sangat bahaya sekali. Jadi tolong kurangi. Mudah-mudahan kita tetap dapat hidup sehat, tetap dapat fresh, panjang umur, berkelimpahan, bebas dari hutang, dan dapat menjaga anak cucu kita sampai di kemudian hari, mencetak generasi-generasi muda menjadi generasi yang berkualitas demi bangsa, negara, dan agama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Di akhir sambutan ini saya ucapkan selamat jalan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu. Tolong apa-apa yang sudah didapat tadi diketok tularkan, disampaikan, diinformasikan kepada kawan-kawan yang tidak berkesempatan hadir di ruangan ini. Dan saya rasanya cukup bahagia, bergembira karena di antara ibu dari pagi masih tetap fresh, tidak ada yang sakit, tidak ada. Kalau meninggalkan ruangan mungkin ada ya, ada keperluan terpaksa harus meninggalkan ruangan, dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah indikasi yang baik untuk ke depan. Mari kita merawat Indonesia ke arah yang lebih baik, menyongsong generasi emas tahun 1945 yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kirim salam kepada keluarga, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata penutupan dari Ibu Ketua. Apakah perlu foto-foto lagi? Cukup. Banyak sekali ya Bu ya. Sebab dalam jadwalnya itu ada sesi foto bersama lagi. Cukup ya Bu ya. Sudah. Baik Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta, pada hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas kehadiran, dan apa-apa yang kita dapat menjadi berkah bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi saya dengar ada nggak dapat makanan dan lain-lain. Mohon maaf Ibu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sedang kebagian makanan dan snack. Itu yang kami harapkan. Dan juga mudah-mudahan silaturahmi kita tidak sampai di sini saja, tapi nanti silaturahmi kita akan berlanjut. Bisa melalui WA dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti ada juga kunjungan mungkin dari DPW ke DPD dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk terakhir saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan selamat kembali dengan selamat ke daerah ibu masing-masing. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.